Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang penerapan pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Perkenalkan, nama saya Raihana Kamilia, NPM 0371180001. Nama saya Rizka Aditya Damayanti dengan NPM 0371180009. Saya Devia Sri Ramadanti dengan NPM 0371180014. Saya dengan Alfi Fadila dengan NPM 0371180015. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran terpadu. Pembelajaran terpadu sebagai suatu konsep dapat diartikan sebagai pendekatan. Pembelajaran yang melibatkan beberapa mata pelajaran untuk memberikan pengalaman yang bermakna kepada siswa. Dikatakan bermakna karena dalam pembelajaran terpadu, siswa akan memahami konsep-konsep yang mereka pelajari melalui pengalaman langsung dan menghubungkannya dengan konsep lain yang sudah mereka pahami. Pembelajaran terpadu merupakan suatu pendekatan yang berorientasi pada praktek pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan didik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan karakteristik pelajaran terpadu. Terdapat beberapa karakteristik yang perlu dipahami dari pembelajaran terpadu. Yang pertama, pembelajaran terpadu berpusat pada siswa atau student center. Jadi maksudnya, siswa dapat aktif mencari, menggali, dan menemukan konsep serta prinsip-prinsip dari suatu pengetahuan yang harus dikuasai sesuai dengan perkembangannya. Siswa dapat mencari tahu sendiri apa yang dia butuhkan. Hal ini sesuai dengan pendekatan pembelajaran modern yang lebih banyak menempatkan siswa lebih sebagai subjek belajar. Peran guru lebih banyak sebagai fasilitator atau memberikan kemudahan-mudahan kepada siswa untuk melakukan aktivitas belajar. Yang kedua, ada pembelajaran terpadu dapat memberikan pengalaman langsung kepada siswa atau direct experience. Dengan pengalaman langsung ini, siswa dihadapkan pada sesuatu yang lebih nyata atau konkret sebagai dasar untuk memahami hal-hal yang lebih abstrak. Maksudnya, pembelajaran terpadu diprogramkan untuk melibatkan siswa secara langsung pada konsep dan prinsip yang dipelajari dan memungkinkan siswa belajar dengan melakukan kegiatan secara langsung, sehingga siswa akan memahami hasil belajarnya secara langsung. Siswa akan memahami hasil belajarnya sesuai dengan fakta dan peristiwa yang mereka alami, bukan sekedar memperoleh informasi dari gurunya. Yang ketiga, ada dalam pembelajaran terpadu pemisah antar mata pelajaran menjadi tidak begitu jelas. Bahkan dalam pelaksanaan di kelas-kelas awal sekolah dasar, fokus pembelajaran diarahkan kepada pembahasan tema-tema yang paling dekat berkaitan dengan kehidupan siswa. Maksudnya, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Siswa untuk memahami suatu fenomena pembelajaran dari segala sisi, yang pada gilirannya nanti akan membuat siswa lebih arif dan bijak dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada. Kemudian ada holistik. Holistik adalah suatu gejala atau fenomena yang menjadi pusat perhatian dalam pembelajaran terpadu, diamati dan dikaji dari beberapa bidang kajian sekaligus, tidak dari sudut pandang yang terkotak-kotak. Maksudnya, pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Pada gilirannya, nanti hal ini akan membuat siswa lebih arif dan bijak dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang mereka alami di depan mereka. Yang kedua, ya ada lagi bermakna. Pengkaji suatu fenomena yang memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antar konsep-konsep yang berhubungan dengan yang disebut skemata. Hal ini akan bertampak pada kebermaknaan dari materi yang dipelajari.
Siswa diharapkan mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam kehidupannya. Terus ada otentik. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Siswa diharapkan mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah yang muncul dalam kehidupan. Dan dapat memahami hasil belajarnya sendiri bukan sekedar pemberitahuan guru. Yang ada prinsip-prinsip pembelajaran terpadu. Dalam proses penggalian, tema-tema diperlukan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, tema hendaknya tidak terlalu luas, namun dengan mudah dapat digunakan untuk memadukan mata pelajaran. Tema harus bermakna. Yang ketiga, tema harus disesuaikan dengan tingkat perkembangan siswa. Yang keempat, tema yang dikembangkan harus mampu menunjukkan sebagian besar minat siswa. Yang kelima, tema yang dipilih hendaknya mempertimbangkan peristiwa-peristiwa autentik yang terjadi dalam rentang waktu belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di mana prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses pelaksanaan pembelajaran terpadu, di mana prinsip-prinsip tersebut harus menjadi acuan bagi seorang guru dan siswa dalam melaksanakan pembelajaran terpadu. Yang pertama, guru hendaknya tidak bersikap otoriter. Maksudnya, guru tidak mendominan ketika dalam pembelajaran. Siswa harus berpartisipasi secara aktif juga di dalam pembelajaran. Selanjutnya, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas terkait tugas yang menuntut adanya kerjasama kelompok. Maksudnya, di dalam pembelajaran terpadu, kebanyakan siswa diajak untuk bekerja sama sesama temannya, di mana dibuat dalam perkelompok. Nah, pemberian tanggung jawab individu dan kelompok harus jelas. Kemudian guru bersikap akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang tidak terfikirkan dalam proses pembelajaran. Maksudnya guru harus mampu menyesuaikan ketika pembelajaran. Ketika ada siswanya yang bertanya di luar materi, maka guru harus dapat menjawab dan guru harus mempunyai pengetahuan yang luas. Next. Selanjutnya, dalam proses penilaian, pembelajaran terpadu perlu diperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan penilaian diri. Jadi, ketika dalam pembelajaran terpadu, tidak hanya guru saja yang memberikan penilaian, namun ada juga siswa yang melakukan penilaian diri terhadap dirinya sendiri maupun antar teman. Selanjutnya, guru perlu mengajak siswa untuk menilai perolehan belajar yang telah dicapai. Next. Selanjutnya ada manfaat pembelajaran terpadu. Di bawah ini diuraikan beberapa manfaat yang dapat dipetik dengan pelaksanaan pembelajaran terpadu, antara lain. Yang pertama, manfaatnya yaitu dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran akan terjadi penghematan karena tumpang tindih materi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Jadi dengan menggabungkan berbagai mata pelajaran di tema, tidak mentumpang tindihkan materi yang sudah dipelajari, jadi dapat dikurangi bahkan dihilangkan. Selanjutnya, yang kedua, siswa dapat melihat hubungan-hubungan yang bermakna sebab materi pembelajaran lebih berperan sebagai sarana atau alat daripada tujuan akhir itu sendiri. Yang ketiga, pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir siswa, di mana di dalam pembelajaran terpadu, siswa dituntut untuk lebih aktif dalam menggali ilmu maupun pengetahuan mereka. Guru hanya menjadi fasilitator ketika siswa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang tidak mengerti ketika mereka mencari pengetahuan itu sendiri, atau guru sebagai penguat ketika mereka sedang belajar. Selanjutnya, yang keempat, kemungkinan pembelajaran yang terpotong-potong sedikit sekali terjadi, karena memang di dalam pembelajaran terpadu,
Pembelajaran disatukan di dalam tematik, sebab siswa dilengkapi dengan pengalaman belajar yang lebih terpadu, sehingga akan mendapat pengertian mengenai proses dan materi menjadi lebih terpadu. Yang kelima, pembelajaran terpadu memberikan penerapan-penerapan dunia nyata, yaitu pembelajaran yang lebih konkret untuk di dunia nyata siswa tersebut, sehingga dapat mempertinggi kesempatan transfer pembelajaran atau transfer of learning. Selanjutnya yang keenam, dengan pemaduan pembelajaran antar mata pelajaran diharapkan penguasaan materi pembelajaran akan semakin baik dan meningkat. Yang terakhir, pengalaman belajar antar mata pelajaran sangat positif untuk membentuk pendekatan menyeluruh pembelajaran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan. Siswa akan lebih aktif dan otonom dalam pemikirannya. Ya, selanjutnya model pembelajaran terpadu di sekolah dasar. Menurut hasil pengkajian tim pengembangan PGSD, Pendidikan Guru Sekolah Dasar pada tahun 1997, terdapat 3 model pembelajaran yang nampaknya paling cocok atau diterapkan sekolah dasar, yaitu model jaring laba-laba atau webbing, lalu ada model keterhubungan atau connected, lalu ada model keterpaduan interactive. Nah, yang nomor 1, model jaring laba-laba atau webbed. Model pembelajaran ini adalah model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan tematik. Pendekatan ini dimulai dengan menentukan tema yang kemudian dikembangkan menjadi subtema dengan memperhatikan keterkaitan tema tersebut dengan mata pelajaran yang terkait. Lalu untuk kekuatan pada pembelajaran ini, yang pertama adanya faktor motivasional yang dihasilkan dari menyeleksi tema yang sangat diminati. Lalu model jaring laba-laba relatif lebih mudah dilakukan oleh guru yang belum berpengalaman. Model ini mempermudah perencanaan kerja tim untuk mengembangkan tema ke dalam semua bidang isi pelajaran. Nah, untuk kelemahannya, pembelajaran terpadu model jaring laba-laba ini yang pertama, langkah yang sulit dalam pembelajaran terpadu model jaring laba-laba adalah menyeleksi tema. Lalu adanya kecenderungan merumuskan suatu tema yang dangkal, sehingga hal ini hanya berguna secara artifisial di dalam perencanaan kurikulum. Lalu guru dapat menjaga misi kurikulum. Dalam pembelajaran, guru lebih fokus pada kegiatan daripada pengembangan konsep. Lalu yang kedua ada model keterhubungan atau connected, di mana model keterhubungan ini adalah model pembelajaran terpadu yang sengaja diusahakan untuk menghubungkan satu konsep dengan konsep lain, satu topik dengan topik lain, satu keterampilan dengan keterampilan lain, tugas-tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas-tugas yang dilakukan di hari berikutnya. Bahkan ide-ide yang dipelajari dalam satu semester dengan ide-ide yang akan dipelajari pada semester berikutnya di dalam satu mata pelajaran. Kekuatan pembelajaran terpadu model keterhubungan yaitu dengan mengkaitkan ide-ide dalam satu mata pelajaran, siswa memiliki keuntungan gambaran yang besar, seperti halnya suatu mata pelajaran yang terfokus pada satu aspek. Lalu konsep-konsep kunci dikembangkan siswa secara terus-menerus, sehingga terjadi internalisasi. Dan mengkaitkan ide-ide dalam suatu mata pelajaran memungkinkan siswa mengkaji, mengkonseptualisasi, memperbaiki, dan mengasimilasi ide secara berangsur-angsur, dan memudahkan transfer atau pemindahan ide-ide tersebut dalam memecahkan masalah.
Selanjutnya nomor 3 ada model keterpaduan yaitu integritas. Model ini merupakan model pembelajaran terpadu yang menggunakan pendekatan antar mata pelajaran. Model ini diusahakan dengan cara menggabungkan mata pelajaran dengan cara menetapkan prioritas kurikuler dan menentukan keterampilan, konsep, dan sikap yang saling tumpang tindih di dalam beberapa mata pelajaran. Berbeda dengan model jaring laba-laba yang menuntut pemilihan tema dan pengembangannya sebagai langkah awal, maka dalam model keterpaduan, tema yang terkait dan bertumpang tindih merupakan hal yang terakhir yang ingin dicari dan dipilih oleh guru dalam tahap perencanaan program. Pertama, guru menyeleksi konsep-konsep, keterampilan, dan sikap yang diajarkan dalam satu semester dari beberapa mata pelajaran. Selanjutnya dipilih beberapa konsep, keterampilan, dan sikap yang memiliki keterhubungan yang erat dan tumpang tindih di antara berbagai mata pelajaran. Next. Di sini ada kekuatan model keterpaduan antara lain. Yang pertama ada memudahkan siswa untuk mengarahkan keterkaitan dan keterhubungan di antara berbagai mata pelajaran. Dan yang kedua, memungkinkan pemahaman antar mata pelajaran dan memberikan penghargaan terhadap pengetahuan dan keahlian. Yang ketiga, mampu membangun motivasi. Dan di sini ada kelemahan model keterpaduan antara lain, yaitu yang pertama, model ini model yang sangat sulit diterapkan secara penuh. Yang kedua, model ini menghendaki guru yang terampil, percaya diri, dan menguasai konsep, sikap, dan keterampilan yang sangat diprioritaskan. Dan yang ketiga, model ini menghendaki tim antar mata pelajaran yang terkadang sulit dilakukan baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Dan di sini ada penerapan pembelajaran terpadu menyangkut 3 ranah pembelajaran, yaitu yang pertama ada kognitif. Diartikan sebagai kemampuan belajar, berpikir, atau kemampuan untuk mempelajari keterampilan atau konsep baru. Kemampuan untuk memahami apa yang terjadi di lingkungan maupun di sekitarnya, dan juga kemampuan daya ingat untuk menyelesaikan soal-soal. Dan yang kedua ada afektif, dan yang ketiga ada fisikomotorik. Pelaksanaan penilaian dalam pembelajaran terpadu meliputi yang pertama, penguasaan materi ajar, dan yang kedua, karakter yang dikembangkan, ketiga, pemikiran tingkat tinggi, dan yang keempat ada kecakapan abad 21. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.